Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab prinsip-prinsip dasar Islam. Poin yang ketiga, di antara min khasa'isi dinil Islam aw mumayyizati dinil Islam li adyanin ukhra, keistimewaan karakteristik yang ada dalam Islam. Asalis, yang ketiga, anna dinal Islam dinul fitrah. Agama Islam itu adalah agama fitrah. Yakni annal Islam la yata'arrud bi fitratil ladzi fatara Allah Ta'ala 'alan nas wa bi uqulin salim aw wa bi aqlin salimin indan nas. Islam tidak mungkin bertentangan dengan fitrah, dan Islam tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau akal itu sakit, dia akan menentang Islam. Tapi Islam tidak pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Mana dalil yang mengatakan bahwa agama Islam ini agama fitrah? Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus ini, kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, agama yang sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan ada pada hati manusia. Maka ikhwafillah, Anda lihat, setiap hati yang belum rusak akan mengakui kebenaran Islam, akan mengakui sesuatu yang diturunkan oleh Allah berupa Quran dan disampaikan oleh Nabi berupa hadis yang sahih. Qala alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak Adam itu dilahirkan di atas agama fitrah, kata Nabi. Fa abawahu yuhawwidanihi, lalu bapak ibunya yang merubah dia menjadi Yahudi. Au yunasiranihi, menjadi Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikannya seorang yang beragama apa? Majusi. Berarti sebelumnya mereka di atas agama fitrah. Fitrah manusia mengakui ajaran yang terdapat dalam Al-Quranul Karim itu ajaran yang lurus, karena memang Allah menyebutkan Quran itu sesuatu yang lurus. Dzalikal kitabu la raib. Ini adalah sebuah kitab yang tidak meragukan. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Islam agama fitrah. Dan kita perhatikan, Islam dikatakan tidak bertentangan dengan akal yang sehat karena Islam itu menghargai akal, memuliakan akal, tapi meletakkan akal sesuai dengan kedudukannya. Maksudnya tidak boleh Islam dihukumi oleh akal, tapi akal yang dihukumi oleh apa? Islam itu sendiri. Mana dalil yang mengatakan bahwa Islam memuliakan akal, memuji orang yang berakal? Di antaranya firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, adakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Allah menyebutkan am lahum qulubun la yaqilun, apakah mereka itu memiliki hati yang digunakan untuk berpikir tapi tidak digunakan oleh mereka untuk berpikir? Berarti Islam menghargai akal manusia. Karenanya dalam agama Islam, kalau orang tidak punya akal tidak kena beban apa? Syariat. Orang yang tidak memiliki akal yang sehat, maksudnya akal yang sakit, dia nggak terkena beban dari syariat Allah Azza wa Jalla. Qala alaihi salatu wassalam, rufi'al qalam an salasin. Pena diangkat dari 3 golongan.
Anin nasi hatta yatadzakkar, dari orang yang lupa sampai dia teringat. Wa anis sabi hatta yakhtalima, anak kecil sampai dia bermimpi dewasa. Wa anil junun, dan tidak dikenai hukum orang yang gila. Hatta yufiqa, sampai penyakit gilanya apa? Hilang dari dirinya. Nggak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu mengkungkung akal. Tidak. Bagian Islam yang mana yang membuat akal itu terkungkung? Silahkan mereka sebutkan. Kalau memang mereka yang benar, Allah mengatakan hatu burhanakum in kuntum minas shadiqin. Kalau kalian memang benar orang-orang yang jujur, coba tunjukkan mana bukti bahwa Islam mengungkung akal. Tidak ada. Mereka mengatakan Islam membatasi manusia mengeksplorasi semua yang ada pada akal manusia. Dijawab oleh Islam, ya, karena pada dasarnya akal yang ada pada hati manusia itu jika tidak dikendalikan oleh Islam, dia merusak. Bukankah Allah menyebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu ini bagian dari pola pikir akal, dia senantiasa mengajak manusia kepada sesuatu yang apa? Jelek. Maka oleh Islam ketika dia mau membawa kepada kejelekan, ya diterangkan ini nggak boleh, ada batasannya. Kenapa harus begitu? Karena akal nggak akan sanggup menggapai semua yang dia ingin untuk gapai, mengetahui semua yang ingin dia ketahui. Akal manusia terbatas. Coba buktikan akal itu terbatas, kata mereka. Kita jawab, adakah di antara manusia di muka bumi ini yang sanggup menghitung jumlah bintang yang ada di langit? Satu manusia pun tidak ada yang sanggup. Paling ada perkiraan. Iya toh? Ada nggak di antara manusia yang sanggup menghitung jumlah rambut di kepalanya? Punyanya sendiri itu ya kawan, nggak sanggup dia menghitung. Oh deh, karena terbatasnya apa ya kawan? Akal. Bilangan paling banyak itu berapa? Sudahlah, akal katanya sanggup segala-galanya. Saya mau tanya, bilangan paling banyak berapa? Berapa paling banyak? Hanya Allah yang tahu. Oleh apa bilangan paling banyak? 0. Ikhwati azanillah wa iyyakum. Maksudnya 0-nya paling banyak begitu alhamdulillah. Oh gitu, saya enggak tahu kalau begitu. Itu menunjukkan bahwa akal saya juga terbatas. Tayyib ikhwanillah. Jadi ikhwati azanillah, begitulah manusia. Akal mereka terbatas. Jadi kalau seandainya manusia memiliki akal yang lurus, justru dia akan menyadari bahwa akal mereka terbatas. Akal itu mesti tunduk dengan sesuatu yang menciptakan akal. Karena zat yang menciptakan akal, dia mampu mengetahui segala perkara yang tidak diketahui oleh akal. Ikhwati a'azaniyallahu wa iyyakum. Tapi Islam tidak menjadikan akal itu apa? Terkungkung, tidak. Islam memerintahkan akal mencari kebenaran. Afala yatadabbarunal Qur'an. Lalu mengapa tidak mereka mentadabburi isi Al-Qur'an? Menggunakan akal untuk sesuatu yang benar. Bahkan banyak ayat yang menyebutkan tentang pujian kepada orang-orang yang mau berfikir dengan akalnya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, la ayatin liulil albab. Itu di dalamnya benar-benar ada tanda kuasa Allah bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Siapa ulul albab? Kalau di Quran terjemah diterjemahkan apa? Yang memiliki akal. Maksudnya yang menggunakan akalnya untuk memikirkan kebesaran Allah Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Siapa itu orang yang disebut ulul albab, yang akalnya lurus? Alladzina yadhkurunallaha. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan akalnya memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Qiyaman wa qu'udan. Baik dalam kondisi berdiri maupun dalam kondisi duduk. Wa ala junubihim, bahkan dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, senantiasa memikirkan tentang tanda kuasa Allah berupa penciptaan langit dan penciptaan bumi. Lalu kemudian setelah dia mengakui itu ada yang mencipta, dia berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza
batila. Engkau tidak ciptakan ini untuk hal yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina adzabannar, maka selamatkanlah kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Ini yang disebut dengan ulul albab. Dia gunakan akalnya untuk memikirkan yang paling bermanfaat sih. Makanya para ulama menyebutkan orang yang cerdas itu orang yang dia gunakan akalnya untuk memikirkan suatu perkara yang paling bermanfaat buat dirinya. Yaitu yang paling bermanfaat buat dirinya sesuatu di mana tidak ketemu lagi hari di dalamnya kecuali hanya hari itu. Itu hari akhir. Pikirannya itu digunakan untuk memikirkan persiapan di hari kiamat. Dia tidak akan tinggalkan dunia, tapi cuma sekedar jadikan dunia sebagai sarana untuk memikirkan tentang persiapan dia di hari apa? Kiamat. Itu yang disebut dengan cerdas. Makanya Utsman itu mengatakan bukan orang cerdas itu orang yang sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Akan tetapi orang cerdas itu yang memikirkan bekal apa yang dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ulil albab. Hatinya berpikir. Akalnya yang ada dalam hati itu dia gunakan berpikir untuk gimana nanti di yaumul qiyamah. Naam hakada ya ikhwati. Contoh yang lainnya, Islam itu memuliakan akal dengan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengatakan atau memperbuat sesuatu yang tidak ada padamu pengetahuan. Jadi akal digunakan untuk mengetahui sesuatu, kemudian fitrah manusia memerintahkan akal tunduk dengan zat yang menciptakan akal itu, aturan yang datang darinya, yakni Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Islam. Maka Anda jumpai seluruh ajaran Islam enggak ada yang bertentangan dengan apa? Akal. Mereka mengatakan enggak bertentangan dengan akal, seperti kenapa, apa hubungannya? Kata mereka, ya ikhwati, orang yang buang angin dengan cuci apa? Wajah. Kan berarti itu enggak masuk di akal. Kita katakan tidak masuk akal bukan berarti bertentangan dengan akal, tapi akal yang enggak mampu mencerna karena keterbatasannya. Makanya perkara tersebut disebut dengan perkara apa? Ta'abudiyah, perkara ibadah. Dari sisi ini akal harus menyingkir, tunduk dengan aturan. Wadah ikhwati. Dan setiap manusia punya keyakinan seperti itu, di mana akal bagi mereka dikesampingkan dulu. Yang didahulukan oleh mereka apa? Keyakinan. Yang kita dalam Islam menyebutnya dengan apa ya kawan? Al-iman. Yang seharusnya akal memperkokoh keimanan. Dan boleh jadi ikhwafillah pada hari ini manusia belum mengetahui di antara hikmahnya kenapa orang kentut kok wudu yang dicuci apa? Wajah. Mungkin suatu saat orang akan menemukan, akhi, dulu tidak ada orang yang seperti saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Dulu orang belum ada yang meneliti masa laki-laki pakai apa? Jenggot. Sampai dulu ibu-ibu zaman dulu kalau nakut-nakuti anak gadisnya itu dengan lelaki yang berewok, kan itu ya, apa berewok itu ya kan? Jenggotan, nyapu yang bersih, padahal itu khurafat itu kan ya, khurafat itu kan. Kalau nyapunya nggak bersih nanti suamimu apa? Kalau sekarang malah yang dicari suami yang jenggotan, sunnah ya kan ya? Iya tuh ya. Iya atau tidak kan? Kata ikhwati azan. Dulu orang belum meneliti tentang keutamaan jenggot. Ternyata belakangan Masya Allah ilmuwan meneliti pada jenggot itu ada zat yang keluar dari tempat tubuhnya jenggot yang menentang bakteri yang masuk melalui apa? Saluran pernapasan, sehingga orang yang berjenggot itu menurut penelitian mereka umumnya daya imunnya lebih kuat dibandingkan dengan tidak yang berapa? Jenggot. Masya Allah, kadang-kadang Allah tunda hikmahnya itu diakhirkan supaya mereka mengerti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi suatu saat akan ada ilmuwan yang akan meneliti kenapa ketika orang buang angin wajah harus dia apa? Cuci dengan berwudu. Sangat mungkin. Ya mungkin ada sesuatu, ya kita nggak tahu ya Alhamdulillah. Tapi anak kuliah bukan berarti ketika akal tidak menerima artinya bertentangan dengan apa? Akal. Hanya saja akal nggak sanggup untuk apa? Mencernanya. Yang keempat, karakteristik Islam yang berikutnya, al-Islamu
huwa ilmun syar'iyyun. Islam itu sejatinya ilmu, sebuah pengetahuan yang syar'i. Maksudnya dijamin kebenarannya oleh Allah. Isinya adalah pengetahuan yang benar. Dan agama Islam memuji orang-orang yang punya ilmu. Dan Islam mengajarkan manusia untuk mempelajari apa? Ilmu. Bahkan Allah mendudukkan orang berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Saya rasa antum sudah hafal ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surah Al-Mujadilah, ayat yang ke-11. Allah akan mengangkat orang beriman lagi memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan Nabi menjamin orang-orang yang memiliki ilmu agama itu telah mengambil warisan yang besar dari Nabi SAW. Tapi kita berkata al-anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan harta dinar dan dirham. Akan tetapi para nabi mewariskan apa ya kawan? Ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmunya Nabi, dia telah mengambil bagian yang besar. Sehingga ikhwati azanillah wa iyyakum, yang paling mulia di antara kaum muslimin mereka yang memiliki ilmu dan mengamalkan apa? Ilmunya tersebut. Yang kelima, karakteristik Islam. Berarti dari sini apa kesimpulannya? Islam benci dengan kebodohan. Nanti ada pada poin yang berikutnya. Karakteristik Islam itu satu-satunya agama yang paling benci dengan kebodohan ya Islam. Islam benci dengan kebodohan. Islam tidak menyukai ada kebodohan pada diri orang Islam. Karenanya Nabi memerintahkan orang Islam belajar ilmu. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, mengenai kewajibannya atas tiap-tiap diri orang muslim. Islam membenci kebodohan karena kebodohan itu merupakan penyakit. Dan Islam tidak suka penyakit ada pada diri orang Islam. Makanya Nabi mengatakan fa illa ya'lamu madza lam yas'alu innamas su'alu sifaul Kalau mereka tidak tahu, kenapa mereka enggak tanya? Bukankah dengan bertanya menjadi obat dari penyakit kebodohan? Nabi menyebut bodoh itu dengan al-i, sebuah penyakit. Sifaul obat dari penyakit bodoh itu ya bertanya. Maka Islam benci dengan kebodohan. Islam tahu bodoh itu merusak diri dan merusak orang lain. Orang itu kalau bodoh tentang agama ya kawan, rusak dan juga apa? Merusak. Dia bukan hanya rusak buat dirinya sendiri, dia merusak orang lain. Di zaman Nabi ada rombongan beberapa manusia di perjalanan. Saya sering sampaikan tadi sini. Kan ini memang penting untuk mengingatkan bahwa Islam itu benci dengan bodoh. Lalu salah satu dari lelaki yang bersama rombongan itu terkena batu, bagian kepalanya luka. Takdir Allah mereka tidak sampai di tujuan, mereka harus bermalam. Allah takdirkan lelaki yang kejatuhan batu itu malam harinya dia bermimpi. Maksudnya mimpi janabat, mimpi junub. Menjelang subuh dia bangun, bertanya kepada teman-temannya, bagaimana pendapat kalian? Kepalaku terkena batu dan mengeluarkan darah atau luka. Adakah rukhsah bagiku untuk tidak mandi? Karena dalam Islam junub harus apa? Maka orang-orang itu menjawab, kami memandang tidak ada rukhsah bagimu, engkau harus mandi. Dia mandi. Dia siram bagian kepalanya karena ketidaktahuannya. Dia siram bagian kepalanya yang luka terkena air, mati. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, Nabi marah, qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu, celaka mereka. Yani kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, mereka celaka. Apa penyebabnya mereka celaka, ikhwan? Bodoh tentang agama. Berfatwa tanpa apa? Maka dijumpai kalau ada orang menyampaikan perkara agama nggak pakai ilmu, pasti merusak. Ini nasihat buat kita. Ini bukan untuk menuduh orang lain, tapi diri kita. Seandainya kita ditanya oleh istri kita dan kita tidak tahu ilmunya, ngerusak ya ikhwan. Sangat merusak. Mungkin istri kita datang dan berkata, suamiku ini gimana? Ini darah haid saya sudah suci atau belum?
Kalau kita jawabnya nggak pakai ilmu, sudah nggak usah repot, anggap saja udah suci. Wah repot ini bahaya. Yang tadinya harusnya tidak boleh dikumpuli dia karena dia menganggap suci, dia kumpuli, kan haram lelaki mengumpuli wanita dalam kondisi apa? Haid. Belum berkaitan dengan sholatnya wanita itu. Wanita yang haid sholat kan hukumnya haram, bukan hanya tidak sah, berdosa. Wanita haid sholat itu berdosa hukumnya. Karena Nabi melarang orang yang dalam kondisi haid itu mengerjakan apa? Sholat. Maka ilmu, penting ilmu. Allah kemudian karakteristik yang berikutnya. Apa karakteristik yang ke berapa ya? 6 ya. Allah menjamin kemuliaan. Allah juga menjamin kebahagiaan. Allah juga menjanjikan kemenangan. Bagi siapa? Liman tamassaka bihadad dinil qawim. Mereka yang berpegang teguh dengan agama yang kokoh ini, yang dinul Islam. Siapapun yang dia berpegang teguh dengan Islam, menceburkan dirinya ke dalam Islam secara keseluruhan, mengamalkan dan mendakwakan serta sabar dalam Islam, pasti ini dia akan dapatkan kebahagiaan, kemuliaan jiwa, kemenangan. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya dalam surah An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah menjanjikan orang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal soleh. Sebelum dilanjutkan, apa yang dimaksud dengan amal soleh, kawan? At-tauhid, yakni al-ikhlas, wal haq awis shawab, yakni mutaba'atur rasul. Amal soleh itu artinya amal yang ikhlas, tidak bercampur dengan syirik, dan amal yang benar, yang mengikuti contoh dari Nabi SAW. Itu sebenarnya amal soleh. Jadi kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, dan beramal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Sungguh Allah benar-benar akan menjadikan mereka kelak menjadi khalifah di muka bumi. Akhi, ini garis atasi. Ayat ini menjelaskan khilafah itu hadiah dari Allah. Faham? Kan kita sering mendengar orang berteriak khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Pernah dengar? Pernah dengar nggak, ikhwan? Sering ya. Nah, harus ketahui konsep khilafah itu bisa ditegakkan kalau syaratnya terpenuhi. Tadi Allah sebutkan syaratnya apa? Beriman dan beramal, bertauhid dan mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, kalau kita misalnya ngumpulkan manusia, ayo kita tegakkan khilafah, tapi kita nggak memperdulikan tauhidnya, sudah jangan ngomong masalah tauhid, yang penting ngumpul dulu bikin khilafah. Yang terjadi bukan khilafah, kerusakan. Karena khilafah itu Allah mengatakan la yastakhlifannahum fil ardi, benar-benar Allah akan menjadikan mereka itu khalifah di muka bumi kalau dua syaratnya terpenuhi. Tauhid dan amal apa? Sunnahnya ditegakkan. Bagaimana mau menegakkan khalifah kalau sunnah Nabi ditinggalkan sama dia, tauhid diremehkan, maksudnya syirik tidak dibahas oleh mereka. Kan sebagian orang yang mengatakan tegakkan khalifah nggak mau bicara masalah tauhid dan syirik. Kalau mereka katakan, wah kalau kita bicara tauhid dan syirik umat jadi pecah belah, Ustaz. Padahal kalau kita bicara tauhid dan syirik akan terpecah antara yang hak dengan yang nggak masalah, pecah antara hak dengan yang batil. Karena memang Allah melarang mencampur andukkan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kamastakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana telah Allah jadikan khalifah orang-orang yang datang sebelum mereka, dan sejarah membuktikan umat ini menjadi pemimpin dunia 3/4 dunia. Kalau dunia itu 4 bagian, 3/4-nya Allah kuasakan untuk kaum muslimin. Kapan itu? Ketika mereka sudah bertauhid dan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lihat para sahabat, para tabiin menyebar sampai ke 3/4 dunia ini, Islam sampai kepada mereka, sampai ke negeri kita hari ini. Setelah mereka bertauhid dan beramal soleh, maka kita katakan kita mencita-citakan khilafah. Apa kita nggak kepingin terjadi tegaknya khilafah? Ya pingin, tapi caranya yang benar. Jangan pakai cara yang nggak benar. Kalau caranya menyelisih syariat, gimana mau khilafah mau ditegakkan? Orang mau mencapai khilafah pakai jalan yang haram. Ya nggak sampai ya, wong Allah nggak redha dengan yang haram. Fahim tuh? Kok antum agak tegang ini? Faham ini kawan ya? Kan begitu toh. Saya buat contoh misalnya kita mau menegakkan khilafah, jalurnya jalur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jalurnya mengeluarkan wanita ke jalan-jalan yang enggak sesuai syariat. Nabi itu mengeluarkan wanita ke jalan-jalan cuma 2 kali, dua dalam sejarah. Yang pertama ketika menuju hijrah, yang kedua ketika mengeluarkan wanita dari rumah ke musola untuk sholat, bukan ke jalan-jalan tiap saat. Nah, antum yang suka membawa istrinya ke jalan-jalan untuk tegakkan khilafah, coba diubah. Belajar sunnah. Bicara tauhid dengan lantang. Tegakkan tauhid, terangkan syirik. Nanti Allah akan tegakkan khilafah. Di mana? Di hati dulu. Nanti kemudian baru tegak khilafah di muka bumi dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau menegakkan khilafah kalau ketika ditanya fatwa ada salah seorang tokoh ya mengatakan kita tegakkan khilafah ketika dia ditanya gimana hukumnya, ini maaf saya sampaikan ya, gimana hukumnya kalau seorang laki-laki dia berhajat dengan istrinya tapi nggak akan tumbuh hajatnya kecuali setelah menonton film yang nista, paham? Film nista, film porno. Dia mengatakan boleh, kata dia. Gimana yang kayak gini mau tegak khilafah kalau fatwanya membolehkan nonton film porno? Ya Rabbana, khilafah mana yang mau ditegakkan? Kalau perkara yang kayak begitu dia perbolehkan. Fahim tuh ya khawati? Ya. Nah, barakallahu fikum ya khawati. Azanillahu wa kan ini demikian kenyataan. Dan saya pernah bertanya kepada seperti itu juga yang berkaitan tentang khilafah. Lalu saya jumpai dia berjabat tangan dengan wanita yang bukan apa? Mahramnya. Saya tanya, "Akhi, antum kemarin teriak tegakkan khilafah. Hari ini antum melanggar syariat. Syariat mana yang mau antum tegakkan? Syariat ya Ustaz, mana melanggar saya? Antum jabat tangan wanita yang bukan mahram. Kan yang enggak pakai syahwat. Hari ini antum enggak pakai syahwat, nanti malam antum tidur antum ingat itu wanitanya." Saya bilang gitu. Ya ikhwan, Nabi kita itu orang yang paling bertakwa kepada Allah, nggak pernah nyentuh tangan perempuan yang bukan apa? Mahramnya. Fahim ya ikhwan fillah? Jadi mau menegakkan khilafah tadi apa syaratnya? Tegakkan tauhid dan beramal. Ajar sunnah, amalkan sunnah Nabi. Kemudian Allah mengatakan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzina irtadha lahum. Dan benar-benar Allah akan mengokohkan bagi mereka agama mereka yang Allah redha kepada mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah akan ganti masa khawatir dan takut mereka dengan keamanan. Lihat ini Allah katakan tadi janji Allah apa? Allah tegakkan khilafah bagi mereka, menang. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan hati mereka dengan agama mereka. Ketenangan, kemuliaan maksudnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan ganti rasa takut mereka dengan apa? Keamanan. Ya ikhwafillah rahimani Allah, apa ini? Kebahagiaan. Tiga-tiganya diberi oleh Allah. Kalau mereka benar-benar bertauhid dan mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'budunani, kata Allah, mereka itu beribadah kepadaku, yaitu bertauhid, wala la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak akan menyekutukan aku, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Wa man kafara ba'da dzalik, dan barang siapa yang dia kufur setelah datang penjelasan ini, faulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik.
Dan benar ya kawan, setiap kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Islam itu sendiri, mereka akan menang. Antum lihat, dimulai dari rumah tangga saja. Rumah tangga itu, kalau seorang lelaki berpegang teguh dengan Islam yang benar, dia akan benar-benar dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dan diberikan ketenangan oleh Allah dalam diri mereka, kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka laki-laki tadi menjadi pemimpin yang benar di rumah tangganya. Dia punya agama yang kuat. Dia akan menyampaikan kepada keluarganya tentang agama yang kuat. Dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Coba kita praktekkan Islam dengan benar dalam rumah tangga kita. Maka ketenangan kita akan rasakan. Tapi kalau kita tidak praktekkan Islam dalam rumah tangga kita, bagaimana kita akan menang? Bagaimana kita akan mendapat kebahagiaan? Orang banyak berkata, apa kunci kebahagiaan dalam rumah tangga? Jawabannya mudah. Tamassuk bidinil Islam. Pegangi kokoh-kokoh agama Islam. Apa sih bahagia? Faham ya akhwati? Nah, dan perlu dicatat, kebahagiaan itu bukan berarti takarannya urusan apa? Dunia. Berapa banyak orang yang punya banyak dunia dia nggak bahagia? Pernah berjumpa begini ya Khafillah? Nah, saya pernah mengajar di Jakarta. Lalu ketika selesai pengajian ada satu orang, profesor. Saya tahunya profesor, dia sendiri yang mengatakan, semua sudah pulang tinggal dia saja datang. Lalu dia datang kepada saya dan dia tidak pulang. Minta waktu kepada saya kurang lebih setengah jam kami berbicara. Dia mengatakan dia punya 3 orang anak. Semuanya punya dunia. 2 di luar negeri, 1 di Jakarta. 2, ketiga-tiganya punya keahlian. Sampai S3 semua. Bahasa kita S3 itu apa namanya? Doktor. Kaya raya. Bapaknya profesor. Kaya raya. Tapi dia mengatakan, setelah pengajian itu dia mengatakan, ternyata saya belum punya apa-apa. Dia nggak bisa mendapatkan kebahagiaan dengan harta yang dia punya. Anak yang sudah sekolah sekian tingginya, dia nggak dapat kebahagiaan. Kenapa? Kata dia, dia belum bisa baca Quran. Dia akui, Ustaz, saya ini udah punya anak sekian, usia saya sudah sekian puluh tahun, tinggal menunggu mati, saya belum bisa baca Quran. Profesor itu berapa tahun ya, Wan? Baca Quran kan bisa diakui, dan dia mengatakan saya nggak dapat kebahagiaan, kering hidup saya. Tapi yang terbandingkan dengan salah seorang teman kami sebut saja namanya supaya menjadi sebab kebaikan bagi kita semuanya dan buat memberi contoh. Namanya Abu Muti'ah, teman kami dari Madiun, tukang beca, anaknya 2. Ketika itu saya tanya di masa yang beberapa tahun yang lalu, kayak saya tanya kepada dia, tiap hari dapat berapa dengan membeca? Dia katakan paling besar kami dapat sehari 25.000, rata-rata 5.000 sampai 10.000. Saya tanya, bisa hidup ente? Dia jawab, loh kan Allah yang menghidupi saya. Masya Allah. Suatu ketika ada daurah di Jogja, daurah bersama dengan Ustaz Yazid di Jogja. Dia nggak mungkin punya uang banyak, tapi keinginannya untuk mempelajari Islam kuat. Dia naik becaknya bersama istri dan 2 anaknya dari Madiun menuju Jogja. Antum pernah? Kita pernah naik sepeda sejauh itu? Beliau Masya Allah naik becak dari Madiun sampai Jogja, pulang lagi masih naik apa? Becak. Dan saya tidak pernah mendengar dari teman saya ini mengeluhkan satu kalimat pun, saya nggak punya uang, saya miskin, anak saya sakit, saya butuh uang. Nggak pernah selama saya kenal dengan beliau dia mengucapkan kalimat itu. Saking saya inginnya dia mengeluh kepada saya tanya, akhi, apa yang bisa saya bantu? Nggak pernah dia mengucapkan satu keluhan pun. Dia nggak pernah mengatakan, dia mengatakan hasbi, cukup buat saya Abdurrahman, cukup. Masya Allah. Lalu beberapa bulan yang lalu dia telepon saya, alhamdulillah Ustaz, anak saya 2-duanya hafal Quran, hafal kitab Sahih Muslim. Masya Allah. Barokah kebahagiaan berpegang dengan apa ya kawan? Saya tanya, lalu kerjanya apa sekarang? Masih seperti yang dulu. Tukang apa ya kawan? Jadi kebahagiaan bukan dari banyaknya harta, dari tamassuk bihadad-din. Berpegang dengan agama Islam. Kam minan nas indahumul mal la ya'rifud dina lam yajidu amnan wa izzan wala fauzan inda. Berapa banyak manusia kaya raya dengan berbagai macam hartanya, karena dia nggak ngerti tentang ilmu agama, dia nggak punya kemenangan, nggak punya kemuliaan, nggak punya kebahagiaan. Antum lihat, karena dia tidak tahu ilmu agama, dia mencari harta tidak dengan ilmunya.
Mau haram, mau nggak haram, dia ambil. Salat wadih. Tapi ada pun orang yang berilmu, haram lah. Ma urid, tidak. Halal, Masya Allah. Wa in kana qalila. Walaupun misalnya cuma sedikit. Makanya Islam menjanjikan yang berpegang teguh dengan Islam bahagia. Apa faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan yang nomor 6 ini, ikhwati azani Allah wa iyyakum? Yakinlah. Dengan mensyukuri Islam yang ada pada kita, mengamalkan Islam yang ada pada kita, kebahagiaan itu hadiah dari Allah. Barang siapa menginginkan kebahagiaan yang datang dari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, pegangi Islam, jalani Islam ini, sudah jalani. Jalani Islam, ikuti aturan Islam, pegang teguh dia dan sabar dengan Islam. Kebahagiaan pasti dijumpai. Kalau tidak di dunia, dia akan bertemu dengan kebahagiaan itu di mana, ikhwan? Dan terkadang kebahagiaan yang dohir itu nggak dijumpai dengan mata kepala manusia di dunia, tapi disimpan oleh Allah untuk dirinya di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan di dunia kemudian di akhirat. Allahumma amin. Taib. Poin yang berikut sudah masuk. Taib. Saya lanjutkan. Poin yang berapa? Taib. Dalam agama Islam terdapat penyelesaian bagi segala problematika karena syariat dan dasar-dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas. Berarti kan penjelasannya menerangkan apa? Nggak ada problem yang tidak terpecahkan dengan Islam. Problem politik solusinya dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Carut marutnya politik di sebuah negeri manapun itu, kalau mau selesai dan tuntas pakai Quran dan Sunnah. Karena Allah menyebutkan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah zat yang maha bijaksana dan hukumnya paling bijak. Maka politik pakai hukum Allah. Masalah ekonomi, Islam solusinya, ikhwati azanillahu wa iyyakum. Karena semua permasalahan ekonomi ini diterangkan dalam Islam, mana yang membawa berkah, mana yang tidak membawa berkah. Allah mengatakan wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan perilaku apa? Ribawiyah. Allah haramkan. Islam solusinya, ikhwafillah. Islam menjelaskan bagaimana jual beli yang benar, bagaimana bermuamalah dengan manusia, mana yang mengandung gharar, mana yang disebut mulamasah. Dijelaskan semua dalam Islam, detail. Nggak ada satu agama pun yang menjelaskan kedetailan untuk sebuah masyarakat yang bermuamalah di dalamnya tentang masalah muamalah duniawi kecuali Islam. Sampai bagaimana cara orang berjualan dengan lisannya diterangkan dalam Islam. Ikhwan, biasanya orang kalau berjualan itu kalau mau cepat laris bagaimana? Bersumpah, demi Allah asli Cibaduyut misalnya, kulit asli Cibaduyut, wah ternyata Masya Allah bukan sumpah dia. Ternyata dalam Islam menyebutkan nggak boleh sumpah dalam berjualan beli, karena sumpah itu melariskan dagangan tapi menghilangkan apa? Keberkahan. Lihat sampai masalah cara menggunakan lisan dalam jual beli, Islam telah sebutkan. Nggak ada di luar Islam. Solusinya semua Islam. Problem apa lagi ya kafilah? Sekarang orang mengeluhkan tentang apa? Degradasi moralnya para pemuda. Islam memberikan solusi. Antum lihat salah satu degradasi moralnya para pemuda itu apa ya kawan? Syahwat yang bergejolak karena pergaulan bebas. Islam punya solusi. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai pemuda, siapa di antara kamu punya kemampuan berba'ah, cepat kamu apa? Cepat apa ya kawan? Nikah kata Nabi. Makanya ini para pemuda, cepat nikah sebelum terfitnah. Cepat nikah sebelum terfitnah. Apa yang mau ditunggu-tunggu? Udah punya pekerjaan, punya gaji, Ustaz belum sanggup menghidupi istri. Yang menghidupi istri kita bukan kita. Siapa yang menghidupi? Allah. Jangan takut. Solusi karena ikhwan billah rahiman, antum lihat di luar sana, mereka tidak menikah atau takut menikah, seolah-olah menikah itu sebuah momok yang sangat menakutkan. Mereka nggak nikah tapi zina di luar sana. Islam punya solusi, nikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu lebih menundukkan apa? Pandangan. Saya pernah menyampaikan tadi, ditanya, Ustaz, gimana kalau sudah nikah nggak tunduk-tunduk pandangannya kan? Saya bilang, ya Rabbana, nikah lagi. Kan gitu ya, alhamdulillah ya.
Dia katakan, Ustaz, istri saya ini sudah 3 nggak tunduk pandangannya. Saya bilang, sini saya bacakan ayat kursi di telinga ente. Karena saya khawatir ada setan. Karena Nabi nggak mungkin bohong. Nabi mengatakan aghaddul basar, menikah itu menundukkan apa? Nabi yang mengatakan nggak mungkin enggak. Kalau ada orang nikah pandangannya nggak tertundukkan, kita khawatir ada setan dalam tubuhnya. Jalan keluarnya dibacakan Quran, biar keluar setan darinya. Faham ya kafilah? Punya solusi. Islam punya solusi. Masalah rumah tangga, ada solusi dalam Islam. Ada solusi dalam Islam ya alhamdulillah. Islam menjelaskan tentang bagaimana berumah tangga yang benar. Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena 4 perkara, biasanya demikian. Li jamaliha, karena cantiknya, wali maliha, karena apa? Hartanya, wali hasabiha, karena sebab apa namanya? Kedudukannya atau keturunannya. Kemudian wali diniha, dan karena sebab apa? Agamanya. Fatfar bidatid din, kata Nabi, solusinya nikahilah wanita yang ngerti agama. Taribat tiada, tanganmu tidak akan berdebu, kamu nggak repot. Kalau kita nikah dengan wanita tahu agama, gampang. Dia lagi marah, lagi mengangkat suara, tinggal bacakan dalilnya. Kan begitu ya, alhamdulillah. Ya toh? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, bicara yang benar, kalau enggak lebih baik apa? Diam. Nabi yang berbicara, dia kan diam, enggak mungkin dia menolak Nabi. Kalau dia tahu ilmu apa? Kalau dia enggak tahu ilmu agama, antum akan dibilang, kalau jadi ustaz jangan di sini, di masjid. Kan begitu ya akhirnya. Sahih? Islam punya solusi. Rumah tangga adalah penjelasan dalam Islam. Haknya suami apa, haknya istri apa. Pendidikan, Islam punya solusi. Lihat contoh pendidikan yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim kepada siapa? Anaknya. Pokok-pokok pendidikannya dijelaskan. Nanti baca surat Luqman enggak? Di antara pokok pendidikan itu apa? Mengajarkan kepada anak sesuatu yang paling mendasar. Tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini pondasinya. Pondasi pendidikan itu adalah mengajarkan anak memahami hak zat yang menciptakannya. Tauhid. Baru kemudian bab tentang akhlak dan seterusnya. Ada dijelaskan dalam Islam. Mau apa lagi alhamdulillah? Semua dijelaskan dalam Islam. Perselisihan fulan dengan Allan, Zaidan dan sebagainya, apa yang harus dilakukan? Allah memberi solusi, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Kalau seandainya kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikan permasalahannya bagaimana Allah menjelaskan dan Rasulnya menjelaskan kepada Quran, kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Saya buat contoh misalnya perselisihan bapak dengan anak misalnya. Seorang bapak ngambil uang anak enggak ngomong. Kira-kira berdosa enggak nih bapak? Bapaknya bilang, kamu anakku. Dia bilang begitu. Anaknya bilang, bapak harus tahu diri, kan begitu. Kan berselisih. Kalau kita kembalikan gimana menurut Allah dan Rasulnya, apa nggak ada jawabannya? Ada jawabannya dalam Islam. Di zaman Nabi ada seorang anak datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, ini ayahku. Ia ambil hartaku tanpa izin dariku. Dia ambil hartaku tanpa izin dariku. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya semua harta dan jiwamu diambil oleh bapakmu, belum cukup kamu berbuat baik buat dia. Maksudnya Nabi, ya biar aja dia ambil, berarti dia butuh. Berapa sih orang tua? Faham maksudnya? Tapi ini nggak ngajari bapak-bapak begitu loh. Saya khawatir habis pengajian begitu nanti ini. Nggak, yang kami maksud di sini, Islam punya solusi ya alhamdulillah. Perselisihan antara anak dengan orang tua. Misalnya orang tua mengatakan, saya nggak suka sama istrimu, ceraikan. Kira-kira diceraikan tidak? Alhamdulillah. Kan banyak orang tua begitu. Aku nggak suka sama istrimu, udah ceraikan istrimu. Katanya enggak Pak, cinta mati kata dia gitu. Kan banyak pemuda begitu. Ada solusinya dalam Islam? Berselisih. Ada solusinya. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala datang kepada anaknya yang bernama Abdullah. Abdullah, ceraikan istrimu. Kata Abdullah, uhibbuha, aku cinta sama dia wahai ayahku. Umar datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku nggak suka sama akhlak istri dari Abdullah. Aku ingin ceraikan. Abdullah nggak mau, katanya dia mencintainya. Abdullah dipanggil, kata Nabi, ceraikan wahai Abdullah. Diceraikan sama Abdullah. Kalau gitu bapak punya hak. Tapi seorang bapak juga harus tahu adab.
Nggak boleh dia mengatakan kepada anaknya, nak ceraikan istrimu. Aku ada dalilnya, Umar bin Khattab. Kita jawab, memangnya Bapak Umar? Terus anaknya Abdullah? Kan enggak. Tapi intinya apa? Islam punya hak. Maaf, Islam punya solusi. Ini solusi dalam Islam semua terjawab, nggak ada yang enggak. Bersyukur ketika Allah memasukkan Islam dalam diri kita. Cintai Islam ini, amalkan Islam tanpa sedikit pun keraguan. Sebab berpegang dengan Islam perintah Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.